pecel, pecel, pecel. Sosok ibu yang luar biasa. Semuanya dilakuin sendiri cuman demi keluarga. Ya, jalanin aja, Mbak. Udah takdir. Udah dari atas sudah dicoba kuat apa enggak. Diuji sama Allah. Kalau merasa marah mungkin awal-awalnya ada ya Mbak ya. Karena saya kondisi begini dengan kesabaran saya, namun demikian saya juga nggak putus asa gitu Mbak. Lebih belajar lagi tentang hidup, lebih belajar lagi tentang arti keluarga. Terus ya hidup atau keluarga itu nggak sebatas tentang uang aja, tapi ya gimana caranya kita tetap bisa sama-sama walaupun dengan keterbatasan. Nama saya Angelina Margareta, nama panggilan saya Angel, cuman kalau di rumah dipanggilnya Lina. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Kerja di sekolah Jepang sebagai teacher, itu teacher untuk anak umur 3 tahun. Pertama karena memang basicnya kuliahnya di guru. Terus kenapa jadi teacher di umur 3 tahun? Karena memang suka sama anak-anak. Aku tuh orangnya senang bergaul, terus senang ketemu sama teman-teman baru, senang ikut organisasi, pokoknya senang sama teman-teman yang baru deh, senang ketemu sama orang-orang baru. Hal yang paling penting dalam kehidupan aku tuh selalu ada buat keluarga, selalu ada lah untuk keluarga gitu. Keluarga memang memiliki arti penting bagi Angel. Kali ini pun waktu dan kesempatan menghantarnya untuk mengenal sebuah keluarga di wilayah Tangerang, Banten. Ya, sebuah keluarga yang mungkin akan mengajarkan sebuah mutiara kehidupan baginya. Permisi Pak. Iya Mbak, silakan masuk. Pak. Iya, mari silakan duduk Mbak. Iya, Silakan Pak. duduk Mbak, silakan duduk Mbak. Apa benar ini rumahnya Bapak Kasimin dan Panca? Benar Mbak, ya. Ya, saya Angel Pak, mau izin tinggal di rumah ini sekaligus saya mau ngikutin kegiatan keluarga ini Pak. Sehari-hari ngapain aja, boleh Pak? Ya, kalau memang Mbak Angel mau dengan kondisi saya begini, silahkan Mbak. Saya nggak keberatan. Jadi boleh ya Pak ya? Boleh, silahkan monggo. Kasimin berasal dari Wonogiri. Usianya kini 53 tahun. Sejak tahun 2012, ia kehilangan penglihatan secara total akibat kecelakaan kerja yang merusak saraf matanya. Kasimin dan Suparti memiliki 5 orang anak. 2 di antaranya sudah berkeluarga. Sementara anak ketiga dan keempat mereka, yakni Lilis dan Panca, mengalami keterbelakangan mental. Selain menjadi buruh cuci, Suparti membuat dan menjual pecel keliling untuk mencari nafkah bagi keluarga. Keterbatasan pendidikan dan ketidakmampuannya membaca dan menulis menjadi kendala baginya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Setiap sore, Suparti membeli bahan dan bumbu untuk membuat pecel. Mulai dari kacang, bihun, mie, tepung,
hingga kertas nasi. Kegiatan rutin keluarga ini adalah membuat bumbu pecel bersama pada malam hari. Kasimin dan Panca pun turut membantu menggiling kacang sebelum diolah menjadi sambal kacang. Pak, boleh saya coba, Pak? Ya. Gilingnya boleh coba nggak? Boleh. Boleh. Mbak Angel mau nyoba? Iya. Ini, monggo. Coba monggo. ya, Pak. Ya, mari Mbak. Tuh. Monggo. Ayo Mas Panca di sini Mas, Mbaknya mau nyoba itu Mas. Gak apa-apa, aku di sini aja. Oh, berat ya, Pak ya? Ya lumayan Mbak. Wow, ini tiap hari Pak begini, Pak? Ya kalau jualan tiap hari. Terus gimana, Pak? Perasaannya, Pak? Sekarang kan udah yang kerja ibu ya. Ya, Terus Bapak kan di rumah. Kalau ada panggilan ya mijit, enggak ya. Udah, terus gimana perasaannya, Pak? ya kalau perasaan ya namanya kita sebagai kepala rumah tangga ya Mbak ya. Biarpun gimana kita kan punya tanggung jawab penuh sama keluarga, anak istri pertama ya. Iya. Ya kalau perasaan itu ya sedih Mbak, kalau dipikir sedih. Kalau diambil kesimpulan ke situ ya sedih Mbak. Cuman ya segala sesuatu kan kita kan namanya orang hidup itu semua kan dengan jalanin Mbak. Betul. Yang penting intinya kita udah usaha, udah ikhtiar, gimana caranya. Cuma Allah punya kehendak lain kita kan nggak tahu. Mbak Angel capek nih sini. Pak, gantian boleh Pak? Hah? Pegal juga Pak. Iya, sini. Lumayan juga Mbak. Iya lumayan juga Pak kalau tiap hari kayak gini Ya, ya Pak ya? apalagi kalau giling kan 1,5 kilo Oh. Mbak, tiap hari. Giling kan 1,5 kilo ya lumayan. Kalau nggak biasa ya capek juga. Iya betul Pak, saya aja udah capek nih Pak. Terus Bapak pernah nggak sih Pak kelintas gitu dalam pikiran Bapak, ini kok gini banget hidup ya Pak? Saya kalau untuk pemikiran situ kayaknya nggak ini ya Mbak ya. Enggak ya? Kalau dibilang nggak adil saya nggak punya pemikiran situ Pak. Karena apa? Allah itu maha segalanya. Allah itu maha segalanya. Ya intinya kita biarpun apa yang diberikan kita itu perlu kita syukurin gitu, Mbak. Yang bikin kuat istilahnya ini saya Mbak, pemikiran saya. Segala sesuatu kita kembalikan lagi ke yang punya Mbak. Karena kehidupan itu manusia itu ada yang punya, yaitu Allah, Tuhan kita. Tuhan Allah itu nggak tidur, nggak ini Mbak. Saya kadang-kadang yang bikin kuat cuma itu Pak. Segala sesuatu kita kembalikan lagi, kita serahkan lagi kepada yang punya, yang kuasa gitu. Jadi gini Mbak, saya ngambil kesimpulannya untuk bersyukur itu ya. Semua mungkin ciptaan Allah, ciptaan Tuhan itu semua hidup itu tinggal jalanin Mbak. Semua udah ada yang ngatur kali ya. Istilahnya usaha ke sono kemari, tapi akhirnya hasilnya begini mungkin Allah itu punya rencana lain gitu Mbak. Selain dia mau tetap berjuang dengan keadaan yang kayak gitu, yang pelajari apa ya, dia tetap tetap keluarga tuh tetap nomor satu lah buat dia. Apapun dia lakuin untuk keluarga, apalagi dengan kondisi anaknya yang kayak gitu. Terus tadi juga udah ngobrol-ngobrol, ngasih saran, ngasih jangan kalau bisa nanti jadi orang tuh harus bisa lebih berhasil dari orang tuanya, kayak gitu sih. Junia Panca Pratama atau yang akrab disapa Panca. Lahir di Tangerang tanggal 12 Juni tahun 2000. Panca terlahir sehat seperti bayi pada umumnya. Namun saat berusia 3 bulan, Panca mengalami kejang dan gangguan pencernaan. Pertama kali ngeliat Panca, awalnya takutnya yang aku tahu kan anak-anak berkekurangan itu takutnya ada yang ngamuk-ngamuk atau dianya nggak mau terima kita. Tapi lama-kelamaan ngobrol sama Panca udah mulai mau berinteraksi langsung, dia udah mau tatap mata langsung sama kita. Jadi udah mulai mengerti lah gimana caranya berkomunikasi sama anak yang berkekurangan. Melalui terapi yang rutin dilakukan, kini sedikit demi sedikit ia mampu melakukan tugas ringan sehari-hari. Surprise juga karena ternyata anak berkebutuhan khusus bisa masak, bisa mecahin telur sendiri, bisa ngocok telur sendiri, bahkan dia bisa goreng telur sendiri, bisa semuanya sendiri tuh sempet kayak ini anak bisa ya semuanya gitu tanpa harus diajarin. Mungkin diajarin sebelumnya tapi bisa terus continue tuh surprise banget gitu.
Jadi kalau untuk kehidupan saya atas kedatangan Pak Angel ya terutama yaitu tadi Pak, ngasih dorongan semangat hidup bagi saya, terutama itu ya karena biarpun gimana ya itu tadi yang saya bilang tadi Mbak. Jadi ngasih semangat untuk hidup saya ke depannya biarpun saya kondisi begini. Untuk membuat pecel, Suparti memilih berbelanja sayuran di pagi hari agar sayuran tetap segar hingga malam hari. Semua kegiatan berbelanja hingga memasak sayuran dan membuat gorengan biasa ia lakukan seorang diri. Saya bisa bantu apa nih Bu? Ngupas itu wortel. Ngupas wortel aja. Iya. Katanya Ini kalau wortelnya semuanya. iya Bu, buat bantalan bikin bakwan isi itu tahu. Berat gak Bu sendirian kayak gini? Gak ada yang bantuin terus jadi kayak tulang punggung gitu Bu. Berat gak Bu? Berat sih, berat enggak sih ya gimana lagi, habis mau kerja apa ya. Iya ya. Apalagi gak ada yang bantuin ya Bu ya. Kalau iya sendiri Mbak ini dari habis sholat subuh itu langsung nggak tidur lagi, Oh langsung? terus bikin bumbu, terus nyaronin lontong. Langsung ngaronin lontong? Langsung habis jam 6:30 langsung ke pasar. Ibu jualannya tiap hari Bu? Iya Mbak, Tiap hari jualan pecel? tiap hari. Oh terus kalau sehari biasanya laku berapa Bu? Kalau habis semua kadang-kadang dapat 400. 400.000. Kalau nggak habis paling 2,5, 300, 3,5 gitu. 2,5, 300. Kalau lagi sepi banget paling cuma dapat 90. Saya sebenarnya pengen kerja kayak gitu Mbak, nggak pengen jualan. Kalau jualan kan sebentar pulang bisa melihat anak bisa. Gitu maksudnya. Sebenarnya pengen kerja. Nggak tega sama bapaknya Mbak. Kalau ada dia minta apa-apa kan nggak ada yang ngambilin anaknya begitu Mbak. Tapi saya nggak mau diem. Kalau saya diem buat sehari-hari nggak ada. Tadi pas Ibu cerita sedih juga sih. Ternyata dengan apa dia harus memenuhi semuanya itu, kalau nggak ada modal dia harus minjem dulu sama koperasi gitu. Kayaknya sedih aja gitu, terus dia harus nyicil per harinya tuh 10.000. Kayak sedih lah, karena nggak kebayang gimana cara muter uang kayak gitu sampai dia bisa nyukupin semuanya gitu. Pukul 4 sore, Suparti bersiap menjajakan pecel buatannya. Seorang diri pula ia biasa mendorong gerobak, berkeliling dari satu gang ke gang berikutnya. Yang kita bikin semangat anak Mbak, mikir anak. Saya kalau nggak kerja, nggak dagang, kalau nggak kerja, anak mau jajan dari mana gitu. Ya jalanin aja Mbak. Udah takdir, udah dari atas sudah dicoba. Coba nih, kuat apa enggak? Diuji sama Allah. Dicampur sini apa bisa? Pas jadinya. Jadi kembali 5.000. Gorengannya 5.000, pecelnya 5.000 jadi 10.000 Bu. Iya, pas. Pas kan berarti? Nggak kembali kan? Enggak. Tambahin 1. Ya senengnya kalau jualan laku, seneng tuh Mbak. Ya, nyampe rumah bisa ketawa-tawa. Kalau nggak habis diem, ketahuan nih. Jualan nggak habis nih, cemerut aja. Ah enggak, biasa aja. Ah enggak, lain kata teman-teman bilang. Bu, pernah nggak Bu Ibu ngerasa kayak ya dunia ini nggak adil banget ya gitu. Ada orang yang hidupnya enak-enak aja, terus sementara Ibu dengan
kondisi kayak gini, Pas-pasan. bapak kayak gini, anaknya Panca kayak gini? Saya sih udah terima apa adanya, Mbak. Hmm. Nggak pernah ngeluh gitu, nggak. Terus Yang penting kita syukurin, kita jalanin aja udah. Terus apa Bu yang nguatin Ibu biar tetap terus ngejalanin hidup kayak gini tuh, yang bikin Ibu kuat tuh apa sih? Ya kita jualan, Mbak. Yang bikin Ibu kuat apa? Kenapa Ibu masih mau terus ya jualan lah, apa aja deh dilakuin, itu apa Bu yang bikin Ibu kuat? Ya kita ngurus anak kan, ya kita gimana kalau nggak kuatin, kita ya jualan terus, Mbak. Mumpung kita masih sehat, Demi anak ya Bu? demi anak gue suami. Kadang-kadang saya ngeluh, Mbak. Kalau keliling capek hujanan kan nyeduh gitu, nangis, sedih gitu. Ingat Lilis, ingat Panca. Ya kadang-kadang nyebut sama Allah. Ya Allah, lindungilah anak saya. Bilang gitu aja, Mbak. Gimana lagi, Mbak? Kita syukurin aja. Jangan sampai ngeluh. Bu, kita tetap semangat Ya. jualan biar besok Iya, kita ada siap. modal lagi, oke? Oke. Bu sebelah sini. Jualan capek. 1. Gerobaknya berat banget. Dan dia ngangkat sendiri. Itu. Ya, enggak, Saya nyentuh pegang aja. Mbak. Saya nyentuh aja, oke? Oke, nurunin. Wow. Sosok ibu yang luar biasa. Semuanya dilakuin sendiri cuman demi keluarga. Dia tetap bertahan ngelakuin ini cuman demi anak-anaknya. Cuman demi suaminya yang walaupun udah nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngapa-ngapain juga, tapi dia tetap berjuang untuk suaminya juga. Terus masih tetap bisa menghargai suaminya sebagaimana suaminya ada. Walaupun suaminya cuma bantu sebisanya, terus tetap ngasih semangat untuk anak-anaknya juga. Dia ngedidik anak-anaknya tetap terus. Yang paling berkesan ya dia tetap berjuang untuk keluarganya dengan keterbatasan anak-anaknya dan suaminya. Ya bengongin nasib. Bengongin nasib, ya Allah, kapan kita bisa lebih maju jualan gitu. Kadang-kadang bengongnya juga mikirin macam-macam, Mbak. Mikir anak. Ntar kalau kita mati. Mikirnya di situ doang, Mbak. Ya khawatir nanti kalau saya nggak ada umur ya, Mbak. Terus dia anak ikut siapa? Ikut anak yang udah rumah tangga, saya mikir 2 kali. Kalau untuk khawatir pasti ada ya Mbak ya. Untuk khawatir pasti ada untuk ke depan anak-anak, terutama Lili sama Panca ya Mbak ya. Ya mungkin selagi sama mamanya masih diberi umur, mungkin masih bisa melindungi, bisa mendampingin ya Mbak ya. Tapi suatu saat namanya umur kan nggak tahu ya Mbak ya. Kadang-kadang saya itu kalau berpikir Mbak, kalau malam, namanya umur kan nggak tahu ya Mbak ya. Namanya umur kita kan nggak tahu, suatu saat nanti saya udah nggak ada, terus anak saya gimana gitu. Saya kadang-kadang yang di benak pikiran saya itu Mbak. Kadang-kadang kalau malam itu saya kalau lagi ini Mbak kadang nggak bisa tidur. Panca mau sekolah ya? Iya. Oh, Panca mau sekolah ya, Pak? Iya, Kak Angel. Oh, Iya, Kak Angel. aku boleh ikut gak Pak? Silahkan. Yo, Mbak Angel kalau aku mau ikut Panca ya, Pak, ya? Iya. Ayo Pak, saya Yo, pergi dulu. Iya, iya. Hati-hati ya Yuk, Mbak Panca. ya. Iya Pak. Iya Panca. Ya, hati-hati ya nak ya. Iya Pak. Nggak boleh nakal. Sudah 6 tahun Panca mengikuti terapi dan belajar di Rumah Autis Tangerang.
Ia dipersiapkan untuk bisa hidup mandiri melalui berbagai keterampilan yang diajarkan di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Panca. Iya. Assalamualaikum Ibu. Iya, Mbak Angel. Saya Angel mau izin hari ini saya mau ikut kegiatan panca di rumah autis ini, boleh Ibu? Boleh, silakan mari. Yuk Cak, yuk. Panca belajar di sini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang. Ia belajar membuat berbagai kerajinan tangan. Meski bernama Rumah Autis, sekolah ini tidak hanya menangani anak-anak autis saja. Di sini, anak-anak berkebutuhan khusus diterapi dan belajar secara rutin. Perkembangannya Panca dari mulai dia awal datang terus sampai sekarang perkembangannya udah gimana, Bu? Alhamdulillah kalau dari awal datang sudah bisa dikatakan luar biasa perkembangannya ya. Karena waktu pertama kali saya bertemu dengan Panca, dengan kondisi yang emosionalnya masih naik turun, terus kondisi intelijensinya juga masih untuk berhitung ataupun menguasai angka itu baru nyampe 5 gitu. Sekarang udah nyampe 100, penjumlahan sudah bisa, penjumlahan uang tapi dengan kalkulator juga sudah mampu. Terus sekarang Panca juga sudah bisa menjahit. Kita arahkan untuk life skill-nya nanti ketika kita kembalikan ke orang tua, Panca sudah mampu mencari uang sendiri kasarnya. Jadi itu. Biasanya berapa lama anak kayak berkebutuhan khusus kayak gini bisa dibalikin ke orang tua? Kalau kita sebisa mungkin udah mandiri gitu ya, misalnya minimal nanti dia bisa menghasilkan uang sendiri walaupun nggak seberapa jumlahnya. Kasih ibu kepada peta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Bagai sasu yang menindai dunia. Yeay. Sosok ibu yang luar biasa. Semuanya dilakuin sendiri cuman demi keluarga. Dia tetap bertahan ngelakuin ini cuman demi anak-anaknya. Cuman demi suaminya yang walaupun udah nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngapa-ngapain juga, tapi dia tetap berjuang untuk suaminya juga. Terus ya yang paling berkesan ya dia tetap berjuang untuk keluarganya dengan keterbatasan anak-anaknya dan suaminya. Kesan-kesannya udah bisa tinggal di rumah Pak Kasimin, senang, terus lebih belajar lagi tentang hidup, lebih belajar lagi tentang arti keluarga. Terus ya hidup atau keluarga itu nggak sebatas tentang uang aja, tapi ya gimana caranya kita tetap bisa sama-sama walaupun dengan keterbatasan. Program ini didukung oleh Seragam Serasi Perkasa dan United Oil.